teman-teman petani vanili pemula dan khususnya teman-teman yang masih membudidayakan vanili dengan cara tradisional. Selamat bergabung di channel saya, Guyur Channel. Salam sejahtera dan sukses selalu buat teman-teman petani vanili. Kali ini akan saya berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang budidaya vanili. Dalam membudidayakan vanili ini diperlukan kesabaran dan ketekunan. Dalam merawat vanili ini dibutuhkan kesabaran, karena vanili ini termasuk tanaman yang sangat sensitif sekali dan dia lambat beradaptasi dengan kondisi cuaca. Penyakit utamanya adalah busuk batang. Busuk batang inilah penyebab utama kegagalan kita dalam budidaya vanili. Ini busuk batang disebabkan oleh jamur. Seperti ini teman-teman. Kalau dia sudah terserang atau sudah kena busuk batang, ini udah harus kita buang. Dan tajar ini pun tidak bisa kita pakai lagi. Karena kalau kita pakai lagi ini, disulam lagi di tajar ini peluang hidupnya hanya 30%. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ini tajar yang bekas terserang. Di sini vanilinya sudah pernah mati karena busuk batang. Ini saya sulam lagi. Nah, dia seperti ini teman-teman. Ini kurang lebih baru setengah meter tumbuhnya, dia sudah busuk lagi. Seperti ini teman-teman. Nah, daripada bibit kita sia-sia, karena bibit juga mahal, mending kita tidak tanami lagi di tajar ini yang sudah bekas terserang busuk batang. Kita ganti aja, kita tanami aja di sampingnya. Kira-kira 1 meter lah. Kita tanam lagi tajar baru. Nanti kita tanam di sini untuk susulannya. Tahun 2009 ini kesabaran saya pernah diuji. Itu dalam satu lokasi kurang lebih sekitar 400 tajar. Itu saya gagal total. Itu terserang busuk batang semua. Saya tidak putus asa sampai di situ. Dan saya pindah ke lokasi ini. Di sini perkembangannya lumayan bagus di sini. Dalam budidaya vanili atau merawat vanili ini dibutuhkan ketekunan. Kenapa kita harus tekun? Karena pengalaman saya begini. Saya mengenal vanili sejak tahun 76. Waktu itu saya masih anak-anak, tapi saya sudah mulai diajak nanam vanili sama saudara saya. Nah, saya kenal vanili sejak tahun 76. Harga vanili selalu labil. Harganya selalu labil. Nah, saat dia harganya bagus, dia akan melambung. Harganya selangit. Begitu dia harganya anjlok atau terpuruk, itu sampai orang membeli pun tidak ada. Ini pengalaman terakhir, itu anjloknya tahun
2005. Itu sampai 12 tahun. Itu harganya tidak naik. Bahkan orang tidak ada yang membeli vanili. Itu dari tahun 2005 sampai 2017 baru dia bagus lagi harganya. Nah, disinilah kita perlu ketekunan. Pada saat dia anjlok, pada saat vanilinya terpuruk, itu kita harus tetap tekun untuk merawat dan menanam vanili. Jangan waktu dia terpuruk itu vanilinya disia-siakan, dibabat. Tapi kita tetap rawat. Pada saat harga vanili anjlok atau terpuruk, vanilinya tetap kita rawat dan mutu dan kualitas dari buahnya tetap kita jaga. Nanti kalau dia sudah tua, buahnya sudah tua, nanti kita keringkan sendiri, kita proses sendiri. Nanti kalau memang tuanya sudah bagus, kualitas buah sudah bagus, kalau dia kering seperti ini bisa bertahan sampai 12 tahun. Ini saya alami ketika dia anjlok tahun 2005. Itu saya stok sampai tahun 2017. Dia masih bertahan dengan kualitas tetap bagus. Nah, dengan modal ketekunan ini sehingga saya masih mampu bertahan untuk membudidayakan vanili sampai saat ini. Nah, demikianlah makanya saya katakan kita harus sabar dalam merawat vanili, sabar pada saat dia terserang penyakit atau kita menemui permasalahan dalam penyakit vanili, yaitu terutama busuk batang. Terus yang ketekunan kita itu pada saat harganya anjlok, kita harus tetap tekun menanam dan merawat vanili. Jangan membudidayakan vanili sifatnya musiman. Kita baru menanam atau membudidayakan vanili pada saat harganya dia bagus. Tapi kita harus tekun, tetap merawat bagaimanapun kondisinya. Ini semua permasalahannya bisa kita atasi dengan kesabaran dan ketekunan. Nah, demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi, menjadi spirit buat teman-teman petani vanili pemula khususnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi kalau kita membudidayakan vanili. Sekian dan terima kasih.